eh, Batara ya, dan Yayasan Perlindungan Konsumen, Yayasan Bantuan Hukum Batara. Hari ini 4 Oktober 2021. Ini ada kasus-kasus sepertinya dugaan malpraktek ya yang dilakukan oleh klinik Dr. Ridwan MA di Ciarutan Seri ya, atau di apa itu namanya, Desa Cimanggu 1 ya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Nah, ini adalah orang tua korban. Siapa nama anaknya? Farel, umur 1 tahun 8 bulan. Coba sedikit cerita kronologis pertama itu, Farel itu kenapa dibawa ke klinik itu? Dia demam 1 hari, dikasih tempra, terus kan reda. Cuma takut besoknya panas, orang tua tuh panik, bawa ke dokter. Dibawalah ke klinik itu hari Kamis siang jam 12. Terus di sana dicek suhu nggak terlalu demam. Ya, terus? Kata dia ada batuk enggak, tapi ini ada batuk katanya. Oh iya, terus ada diare sedikit. Ya. Kasih obat itu. Apa ini? Ini sirup katanya. Sirup obat panas. Nah, ini puyer. Puyer. Yang obat racikan untuk anak-anak itu. Iya. Nah, kemarin dikonfirmasi, apa isinya obat racikan ini? Ini CTM, Dexa, satu lagi saya kurang begitu mendengar. CTM itu obat lumayan keras itu untuk anak-anak bayi, jarang dikasih biasanya. Tapi kurang tahu juga saya. Nah, itu terus Dexa. Sama ada 3 jenis obat. Tapi ini sebelum diganti, ini kemarin ditumpahin sama dia ya? Iya, waktu pas dibawa emang agak masih, karena kan Masih ada kan, baru pakai sekali. Iya. Nah, terus tiba kosong kayak gini? Itu kan ketinggalan. Nah, besoknya saya ambil lagi kosong. Udah kosong. Oh, tapi ini diselamatkan, ada yang di ini. Ada, udah diambil 1. Udah diambil, bisa kita lab ini, kan begitu. Nah, dengar-dengar kejadian di klinik Dr. Ridwan ini pernah sebelumnya kejadian yang sama. Iya. Gimana ini? Tetangga itu baru tahu kemarin. Baru tahu pas denger Farel ini. Katanya dia cuma pusing sama batuk pilek. Hmm. Dengan dokter yang sama, dia malah disuruh suntik, cuma dia nggak mau. Nah, terus? Dia nggak mau suntik, dikasih obat, malah udah minum Mirip obat. Farel. Coba lihat videonya. Gak ada video, cuma keterangan Yang orang doang. bukan video Farel lagi puyeng kemarin, mana? Ada. Tapi ini Umar udah konfirmasi ke sana. udah. Dia bilang mau bertanggung jawab. Full bertanggung jawab. Tapi ini anaknya sampai saat ini belum ada tanggung jawab ya kan? Coba di video sorot. Nah, ini hasil setelah setelah anaknya kasih obat. Ini malpraktek, kalau di kampung saya ini salah obat ini. Kayak orang mabuk. Bisa kelihatan? Ya, malpraktek ini udah sering ini klinik ini salah obat kayak gini. Klinik kecantikan atau apa? Kali 24 Kalau jam. dari panas itu ya kecantikan. Kenapa datang ke situ? Harusnya ke dokter yang lain gitu. Kan banyak, atau rumah sakit gitu. Lain kali jangan lagi kayak gini. Bisa lihat. Tuh. Jelas ini. Ini kan sian anak kecil seperti ini. Udah itu badannya biru-biru. Iya. Terus mata juga kayak yang buta. Nggak bisa lihat. Gejala DBD apa yang seperti ini? Meragukan seperti ini. Hei, Nah, ini anaknya. Bengkak mukanya ya. Biru-biru, ini kakinya juga biru-biru nih ya. Nanti disambung ya video lengkapnya. Aduh. Tapi setelah dikonfirmasi dia mau bertanggung jawab itu. Iya. Tapi sampai saat ini enggak bertanggung jawab. Belum ada komunikasi lagi. Malah susah dihubunginnya. Susah dihubungi. Tapi akhirnya diarahkan ke rumah sakit sekarang. Enggak, awalnya gimana? Diarahkan ke Nanggung kemana-mana itu dioper-oper kayak gitu seperti apa? Ya awalnya kan gini, cuma belum sekali. Jadi awalnya ketika sore itu kita jalan bareng sama keluarga korban. Ya. Itu kata sang dokter ini akan diinfus
diinfus, cuma kan nggak bilang di mananya kan. Dia bilang di situ dokter Ridwan langsung yang turun. Ya, Dia bilang itu. kan kita pun mengikuti mereka. Iya. Saya pengawal. Saran mereka ya. Iya, kita mengikuti mereka, kita lewati beberapa rumah sakit, beberapa klinik. Tapi pas kita terakhir, di tujuan terakhir kita diarahkan ke Puskesmas Nanggung. Kan jauh, puskesmas terdekat kan banyak di sini. Iya. Yang mengarahkannya dokter Yogi. Iya, atas arahan dari Dokter dokter Ridwan. Ridwan sendiri. Kata dokter Yogi. Iya, seperti itu. Nah, ketika di sana sudah sampai, karena ada dari dokter sana, Puskesmas Nanggung sana, ini nggak bisa dirawat di sini, harus dibawa ke Ashifa ya waktu itu. Diarahkan ke Ashifa oleh dokter tersebut. Tapi kenapa kita kan konfirmasi ke dokter yang nangani waktu itu yang di Puskesmas Nanggung. Tapi kita diarahkan di sini dok, gitu kan. Tapi ini nggak bisa dirawat di sini, harus dibawa ke Ashifa. Nah ini khusus poli anak. Sedangkan di sini udah nggak ada gitu poli anak gitu kan. Iya. Nah, kita juga bingung dok, kok kita diarahkannya jauh-jauh gitu ke Puskesmas Nanggung, karena ada informasi bahwa dokter Ridwan ini ada tugas di Puskesmas Nanggung. Itu atas arahan dari dokter Yogi. Nah, dia ngomong katanya di WA apa di mana itu? Katanya pencemaran nama baik mau dilaporkan ke orang Atang Sanjaya. Urusannya apa? Nah gini, kita kan sebetulnya konfirmasi. Iya. Kita konfirmasi bahwa kita juga mengatakan bahwa kita arahan dari Yogi. Jadi kan korban juga gitu ya, kan dalam keadaan bingung. saat mengawal ke Puskesmas. Kata dokter Yogi itu arahan dari Pak dokter sendiri. Tapi ya mungkin karena emosi atau apa dia malah ya mungkin salah mengartikan gitu kan. Katanya pencemaran nama baik. Nah itu. Dia malah lapor sama orang Atang Sanjaya. Iya. Kita juga koordinasi sama dari pihak Atang Sanjaya, ya emang responnya baik, kita saling komunikasi karena emang sebelumnya kita sudah ada koordinasi juga, konfirmasi juga dari ke pemilik klinik dokter Ridwan sendiri sama dari Atang Sanjaya sendiri gitu kan. Waktu itu ya saya koordinasi sama Pak Dodo. Dia dokter, dia itu aparat juga. Harusnya mengutamakan kalau pelayanan itu utama. Senyum, sapa, salam ketika dikonfirmasi, bukan kayak preman gitu. Nah itu mereka ini korban anaknya dalam keadaan apa ya, sebelumnya nggak terlalu parah seperti itu, jadi orang kayak orang mabok gitu kan. Ini malpraktek. Nah itu. Jadi Anda ketika dikonfirmasi kok seperti itu gitu. Anda jadi preman aja, jangan jadi dokter, jadi aparat. Mau aparat manapun itu mengutamakan senyum, sapa, salam, pelayanan itu utama. Anda juga dibayar oleh masyarakat gitu. Apalagi Anda PNS, negara ini dibayar oleh masyarakat dari uang pajak, dari uang apapun. Nah itu jangan seenaknya aja gitu. Habis ini kalau seandainya konfirmasinya nggak bagus, naikkan media, kita lawan. Mau sampai manapun kita lawan, oke? Kumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman yang ini, yang tetangga pernah mengalami malpraktek juga di dokter yang sama. Ini nggak bagus, nggak bener ini. Nggak usah takut-takut juga, ada intimidasi, intervensi dari manapun, hadapi. Nah, untuk masyarakat mati pun kita tahankan gitu. Mati pun kita hadapi, nggak apa-apa, membela masyarakat, walaupun kita bukan apa-apa. Setelah dari Puskesmas Nanggung, anak tersebut akhirnya dibawa ke Ashifa atas dasar arahan dari Puskesmas Nanggung. Dokter Yogi tersebut ikut ke Ashifanya, dan akhirnya anak dari ibu ini akhirnya masuklah ke Ashifa. Berapa hari ditanganinya di Ashifa? Di Ashifa itu karena poli anak nggak ada. Akhirnya dari pihak Ashifa pun mengarahkan ke RSUD.
Akhirnya setelah nggak berlangsung lama, Oh, jadi nggak sempat masuk dan dirawat di Asipa. enggak, cuma dicek doang karena Cek. ini khusus penanganannya khusus anak. Hmm. Karena bagian poli anak itu sudah pulang dan libur, jadi otomatis kita dari Asipa akhirnya mengarahkan kembali ke untuk RSUD, dan gitu. akhirnya ditampung di RSUD. Iya. Iya. Masuk dirawat di Nah, RSUD. dari situ kan dokter Yogi itu mengatakan akan ke klinik dulu. Nah, dari situ udah nggak ada ini lagi. Setelah ke RSUD, Dokter Yogi pamit. Enggak, dia waktu masih di Asifa. Jadi dia di Dia RSUD pulang. itu nggak ngantar. Enggak, karena sudah itu dia nggak ngantar karena alasan ada ini gitu kan, ada kerjaan di klinik. Akhirnya dia pulang dulu ke klinik. Gitu. Nanti minta konfirmasi. Iya. Nah, kita ini kan bukan mau gimana-gimana mau menjatuhkan orang, enggak. Cuman karena ucapan pertanggungjawabannya. Nah itu kan seperti itu. Ini kan orang nggak mampu, jangan begitu-begitu amat lah. Akhirnya dirawat di RSUD. Iya. Setelah berapa hari penanganan, ada perubahan. Alhamdulillah hari ini bisa pulang. Hari ini bisa pulang. Tapi kan kendalanya harus bayar. Nah, biaya yang Biaya. dikeluarkan berapa untuk RSUD? 1.061.000. Ya. 1.061.000. Nah, bentuk pertanggungjawaban dari Dokter Yogi itu sendiri gimana? Nggak ada. Sampai saat ini belum ya. Dihubungin juga susah. Oke, nggak apa-apa. Baik, itu ajalah mungkin ininya. Yang jelas untuk masyarakat kita akan lakukan apapun. Terima kasih. Selamat sore, Batara.